Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Ya Bu. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 3 Kota Bumi, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati, Ketua LSP P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi, Bapak Haji Sulisno, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Para wakil kepala sekolah yang kami hormati, Ketua Program Keahlian di lingkungan SMK Negeri 3 Kota Bumi yang kami hormati, Bapak Ibu Asesor Kompetensi Keahlian di lingkungan SMK Negeri 3 Kota Bumi yang kami hormati, Bapak Ibu di kelas 12 SMK Negeri 3 Kota Bumi yang kami hormati, calon peserta sertifikasi kompetensi yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi tahap 4 SMK Negeri 3 Kota Bumi tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Pemda Lampung, dan Mars SMK Negeri 3 Kota Bumi yang akan dipimpin oleh Ibu Titin Minarni, Sarjana SAP. Kemudian acara yang ketiga adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahrin, Sarjana Agama. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua LSP P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian acara yang kelima, pengarahan Kepala SMK Negeri 3 Kota Bumi. Dilanjutkan dengan pembukaan sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi tahap 4 SMK Negeri 3 Kota Bumi tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Pemda Lampung, dan Mars SMK Negeri 3 Kota Bumi. Dimohon berdiri. Untuk berdiri lagi, toh. Berdiri. Amrullah, lenang amrullah naum. Wow, ya. Allahumma salli ala
سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah yang masih hidup ataupun sudah meninggal dalam ya. Bagaimana mereka menyayangi kami suatu kecil. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa amalana wa tafsirana wa salatana. Allahumma haidal haqqa haqqa bila tiba' wa nabatina wa nabatina. Allahumma ya Allah, dalam keadaan bangsa Indonesia dilanda dengan COVID-19, banyak sekali cobaan yang telah kami hadapi ya Allah. Namun kami tidak menyerah dalam kegiatan KBR di kampus Manusia Unggul SMK S3 Kota Bumi. Dengan sekuat tenaga kami, pikiran kami kumpul dalam kegiatan sertifikasi kompetensi tahap 4 ini dalam rangka beribadah kepadamu, mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga siswa-siswi kami menjadi manusia yang unggul ya Allah, berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan negara, dan jalan-jalan penghuni surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kelancaran, kesuksesan dalam kegiatan ini ya Allah. Tunjukkannya jalan yang benar ya Allah, jalan yang kau ridhai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina. Allahumma su'amna minal bala wal waba'i wal fahsya'i wal dhari wal munkari ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua LSP P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi kepada Bapak Haji Sulisno, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu la dinihi kulli basira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi yang amat berbahagia ini, kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi siswa SMK Negeri 3 Kota Bumi yang dilaksanakan melalui Zoom meeting secara daring dari ruang Vikon SMK Negeri 3 Kota Bumi yang kita cintai. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan dipertemukan dalam syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Kota Bumi, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MPDI, para wakil kepala sekolah, para kepala program,
para asesor kompetensi LSPP 1 SMK Negeri Kita Kota Bumi, wali kelas 12 yang saya hormati, dan wabil khusus untuk anak-anakku tercinta, asesi atau calon peserta sertifikasi kompetensi yang saya cintai dan saya banggakan. Ya. Pada kesempatan ini, saya atas nama Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku sekalian dalam rangka kesempatan ini untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan yang dilaksanakan secara daring. Bukti dari keikutsertaan anak-anakku sekalian adalah merupakan komitmen anak-anakku sekalian untuk tetap eksis, untuk tetap berkomitmen untuk melangsungkan program kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 3 Kota Bumi pada masa pandemi ini yang tentunya dilaksanakan secara daring. Memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Pusat Jakarta yang diberikan melalui akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSPP 1 SMK Negeri 3 Kota Bumi layak untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pada siswa, bahkan merupakan kebanggaan dari SMK Negeri 3 Kota Bumi bahwasanya LSPP 1 SMK Negeri Kota Bumi adalah satu-satunya lembaga di Kabupaten Lampung Utara ini yang dapat memiliki kewenangan untuk melakukan uji sertifikasi terhadap kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Dan selanjutnya juga sertifikat yang dimiliki oleh lembaga sertifikasi SMK Negeri 3 Kota Bumi ini akan berguna bagi anak-anakku sekalian. Pada PowerPoint anak-anakku sekalian, dapat Anda lihat fungsi dan tugas LSP adalah membuat materi uji kompetensi. Jadi kita memiliki kemandirian bahwasanya materi uji kompetensi akan dibuat oleh asesor-asesor yang kita miliki. Selanjutnya, kita memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen, menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI, dan selanjutnya adalah menjaga kinerja asesor dan tempat uji kompetensi. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan uji sertifikasi pada kesempatan ini tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi anak-anakku sekalian, bahwasanya kita memiliki kepercayaan ditunjuk untuk melaksanakan uji sertifikasi untuk kelas 12 yang pada kesempatan ini nanti akan secara rinci saya akan sampaikan jadwal pelaksanaannya. Bapak Kepala SMK Negeri 3 Kota Bumi, hadirin dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berikut juga kami sampaikan bahwasanya materi uji kompetensi yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal yang telah saya sebutkan di atas, secara rinci soal teori pilihan ganda berjumlah 50 butir dan soal wawancara esai sebanyak 50 butir. Nah, berkaitan untuk suksesnya acara ini, kami harapkan anak-anak tetap menjalin informasi melalui wali kelas, melalui guru, atau konfirmasi langsung kepada pihak panitia untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang akan kita laksanakan. Berikut terakhir yang dapat kami sampaikan bahwasanya hal-hal yang harus diperhatikan saat pelaksanaan ujian. Yang pertama, pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi dilaksanakan pada pukul 8.00 sesuai dengan jadwal kompetensi keahlian masing-masing. Yang kedua, sebelum ujian dimulai, siswa harus hadir 30 menit sebelumnya sudah berada di lokasi tempat ujian kompetensi atau TUK
yaitu berada di Laboratorium Komputer SMK Negeri 3 Kota Bumi. Yang ketiga, membawa alat tulis, masker, dan hand sanitizer, dan tetap patuh pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang keempat, rambut dicukur 1 cm khusus siswa laki-laki. Dan yang terakhir, menggunakan seragam sekolah lengkap. Informasi sekaligus laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kompetensi siswa kelas 12 yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi. Kami atas nama panitia berpesan kepada anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan laksanakan kegiatan-kegiatan daring dalam proses kegiatan belajar mengajar melalui guru mapel masing-masing, dan khusus untuk pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi kelas 12 SMK Negeri 3 Kota Bumi ini agar mematuhi peraturan atau hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga, tetap semangat, dan kita selalu rindu menantikan anak-anakku sekalian untuk sama-sama kita belajar tatap muka. Marilah sama-sama kita berdoa dalam ibadah kita masing-masing untuk memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa dan harapan kita semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan untuk disegerakan berakhirnya musibah pandemi COVID-19 ini, dan kita akan dapat kembali belajar tatap muka seperti yang kita rindukan hingga saat ini. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Salam untuk keluarga dan tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengarahan Kepala SMK Negeri 3 Kota Bumi. Dilanjutkan dengan pembukaan sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi tahap 4 SMK Negeri 3 Kota Bumi tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi kepada Bapak Dr. Andes Haji Inal Abidin, Magister Pendidikan Islam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sepantasnya mengawali arahan pada kegiatan pembukaan, sosialisasi, dan pembekalan. Pada pagi hari ini, kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat secara bersama, walau dibedakan lokasi kita semua, sehingga kita melaksanakan kegiatan ini secara daring, namun kita tetap masih dapat mengikuti rangkaian acara pembukaan, sosialisasi, dan pembekalan uji sertifikasi kompetensi siswa SMK Negeri 3 Kota Bumi tahun 2020. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang diyakini oleh umat Muslim sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kehidupan bagi kita. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para wakil kepala
sekolah yang hadir pada saat ini, yang saya hormati para ketua program keahlian di lingkungan SMK Negeri 3 Kota Bumi, juga para asesor uji sertifikasi kompetensi keahlian yang telah hadir dan siap menyampaikan materi sosialisasi dan pembekalan pada hari ini yang saya hormati, para wali kelas yang begitu aktif, semangat untuk selalu mengkomunikasikan segala program sekolah kepada para siswa di kelasnya masing-masing. Di masa pandemi COVID-19 ini yang saya banggakan. Anak-anak sekalian, para calon peserta uji sertifikasi kompetensi yang saya banggakan. Kegiatan sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi siswa SMK tahun 2020 ini didasarkan kepada program pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam bentuk pemberian stimulus dana untuk operasional kegiatan. Dan impres tersebut dalam rangka revitalisasi SMK, maka tugas kementerian dalam hal ini Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang utama melakukan penyelarasan kurikulum SMK atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada tim penjaminan mutu dan lembaga sertifikasi profesi pihak 1 SMK Negeri 3 Kota Bumi yang telah mempersiapkan, melaksanakan, dan pada akhirnya nanti adalah pada puncaknya melaksanakan uji sertifikasi. Kami berharap personalia LSPP 1 dalam melaksanakan uji sertifikasi tersebut dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan kesiapan tempat uji sertifikasi kompetensi tersebut, baik terkait dengan masalah fasilitas komputer, karena pada kali ini uji sertifikasi kompetensi akan kita laksanakan secara daring. Yakni kita pastikan akan datang ke sekolah untuk mengikuti ujian daring, secara daring. Oleh sebab itu panitia dalam hal ini LSP, saya berharap dapat memastikan kesiapan tempat uji sertifikasi tersebut. Sehingga pada saatnya nanti tidak ada kendala yang berarti. Selanjutnya adalah mempersiapkan segala hal administrasi, dokumentasi, maupun hal teknis lainnya. Yang itu kesemuanya untuk memastikan bahwa uji sertifikasi yang kita lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu segala dokumen administrasi dari saat pendaftaran, saat seleksi peserta, saat pelaksanaan ujian, pemeriksaan, pengawasan, dan pada akhirnya pada saat penentuan kelulusan, serta penerbitan sertifikat kompetensi dapat dilaksanakan
secara bertanggung jawab, transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui Juknis, pemberian bantuan operasional uji sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020 ini. Selanjutnya tidak kalah penting, LSP saya berharap melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang suksesnya uji sertifikasi pada tahun ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, serta anak-anakku yang saya banggakan, saya berharap melalui sosialisasi dan pembekalan ini anak-anak dapat mendapatkan informasi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan uji sertifikasi. Jangan sampai kalian tidak lulus uji sertifikasi hanya karena kurang informasi yang diberikan oleh sekolah. Oleh sebab itu saya berharap kalian aktif mengikuti pemberitaan yang dilakukan oleh para wali kelas kalian masing-masing agar segala informasi yang terkait dengan uji sertifikasi kompetensi pada tahun ini dapat terserap oleh kalian sehingga kalian dapat mengikuti uji sertifikasi sampai dengan mendapatkan sertifikat kelulusan. Perlu diketahui bahwa uji sertifikasi yang akan kita laksanakan kali ini adalah yang pertama dan yang terakhir pada tahun ini. Oleh sebab itu, manfaatkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi ini dengan seoptimal mungkin. Itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian, anak-anak para calon peserta uji sertifikasi. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkahnya kepada kalian dan kita semua. Sehingga SMK Negeri 3 Kota Bumi maju dengan pasti menuju kampus manusia unggul di Kabupaten Lampung Utara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan pembekalan uji sertifikasi kompetensi tahap 4 SMK Negeri 3 Kota Bumi. Senin tanggal 26 Oktober 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Pada Bapak Kepala SMK Negeri 3 atas kesempatannya memberikan arahan dan membuka kegiatan sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi tahap 4 SMK Negeri 3 Kota Bumi tahun 2020 secara resmi. Selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin dan peserta dimanapun Anda berada, marilah kita tutup acara sosialisasi dan pembekalan sertifikasi kompetensi tahap 4 SMK Negeri 3 Kota Bumi tahun 2020 dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Untuk kesempatan yang pertama diberikan untuk jurusan kompetensi keahlian teknik komputer jaringan dengan multimedia. Jadi
untuk para peserta video yang sedang aktif di aplikasi YouTube, supaya perhatikan, diusahakan untuk yang gabung di Zoom, tolong mic-nya di mute, ya, tolong mic-nya di mute. Amrullah ini dimatikan ya mic-nya ya. Ini udah dimatikan oleh teknisi, tapi kalian hidupkan lagi sendiri. Oke. Tetap berposisi yang tenang. Ya. Oke. Rifki jangan diaktifkan lagi ya, Nak. Ini. Skema sertifikasi level 2 pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Skema ini diambil mengacu pada keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2016 tentang penetapan SKNI kategori informasi dan informatika. Ya. Jadi skema sertifikasi yang diujikan untuk siswa khususnya jurusan teknik komputer dan jaringan dan multimedia ini diambil dari SKNI tahun 2016. Kemudian manfaat dari uji sertifikasi ini yang pertama, bagi industri ini membantu industri meyakinkan pada klien bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Yang kedua, membantu industri dalam rekrutmen dan pengembangan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya. Yang ketiga, membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. Jadi ini kenapa sekolah berusaha berlomba-lomba mendapatkan bantuan sertifikasi ini. Beruntung kita mendapatkan bantuan ini. Jadi dari satu provinsi Lampung itu hanya 2 SMK saja yang dipilih untuk tahap 4 ini. Jadi kalian wajib bersyukur ya, tidak semua SMK mendapatkan bantuan sertifikasi ini. Itu yang menjadi dasar buat kalian untuk lebih serius ya. Jadi jangan menganggap remeh ujian sertifikasi ini. Nah, ini manfaatnya buat tenaga kerja, buat kalian nantinya. Ya, dengan memiliki sertifikasi ini, jadi membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi industri atau klien bahwa kalian ini kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Jadinya dengan memiliki sertifikat ini, ya, ini juga sudah mempunyai modal buat kalian menunjukkan potensi dari diri kalian. Itu. Yang kedua, membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Yang ketiga, membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi. Yang keempat, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Kemudian yang kelima, membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja. Itu yang kelima. Nah, apa sih manfaatnya buat sekolah? Yang pasti, sekolah dan pemerintahnya sekarang lagi mencanangkan program link and match. Artinya antara kompetensi lulusan, ya, antara peserta didik kalian dengan tuntutan kompetensi dunia itu seimbang. Artinya dunia industri, pabrik, kemudian industri-industri yang lain, perusahaan, dia minta spesifikasi lulusan itu bisa kompeten di bidang A misalnya, atau bisa merancang bangun jaringan WAN, TKJ ya. Kemudian di multimedia, permintaan perusahaan itu adalah bisa mengolah audio video. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini kan merupakan sebuah modal buat kalian.
Jika kalian memiliki sertifikat bahwa kalian sudah menguasai yang namanya kompetensi mengolah video dan audio, kemudian di TKJ kalian sudah menguasai bagaimana mengadministrasi jaringan, bagaimana merancang sebuah jaringan, sampai bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sebuah jaringan. Bahkan yang paling dasar, kalian sudah bisa troubleshooting, ya, memperbaiki permasalahan yang terjadi pada PC. Itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Karena sekarang dunia industri, apalagi TKJ dan multimedia ini merupakan sebuah motor jurusan yang hampir di setiap lini perusahaan itu dibutuhkan. Ya, jadi bagi kalian siswa-siswi jurusan TKJ dan multimedia ini sudah suatu modal buat kalian, sudah suatu kesempatan buat kalian. Sudah tidak ada waktu untuk santai-santai di rumah, tidak ada waktu santai-santai, tidak belajar, tidak menambah kompetensi, ya. Karena kompetisi di luar sana, di dunia ini cukup berat. Kalau tidak diimbangi dengan kompetensi dari diri kalian, itu akan sulit untuk seimbang dengan saingan-saingan kalian nanti di dunia industri. Karena perusahaan itu nggak mau menerima pekerja yang modalnya cuma bisa ngomong doang, tapi prakteknya nol. Itu yang digarisbawahi dari peserta didik lulusan dari SMK. Karena sesuai motto kita, SMK bisa, SMK hebat. Itu jadi harus sesuai dengan itu. Nah, untuk teknik komputer jaringan, kita ada 3 klaster. Nah, yang pertama adalah di 571, itu ada instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di kode unit, ya. Nanti di-share di masing-masing wali kelas, ya. Masing-masing wali kelas nanti akan men-share skema teknik komputer jaringan sesuai yang apa nanti akan kalian diujikan kepada kalian. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, yaitu konfigurasi perangkat jaringan komputer. Itu adalah klaster yang kedua, ya, di mana diantaranya adalah kalian harus menentukan spesifikasi perangkat jaringan, kemudian memasang, merancang, kemudian merancang pengalamatan jaringan, ya, itu di sini ada IP address, kemudian bagaimana mengkonfigurasi switch pada jaringan. Yang keenam adalah memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Itu yang kedua, ya, skema klaster yang kedua. Kemudian klaster yang ketiga, itu kalian diminta untuk mengkonfigurasi routing. Ya, ini di tingkat 12, ini diajarkan kalian oleh Bapak Beni dengan Bapak Teguh. Itu yang mengajar untuk konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer, pada mapel kompetensi administrasi jaringan, dan merancang teknologi layanan jaringan, ya, dengan saya sendiri. Kemudian, ya, jadi dari 573 itu ada 3 kode unit, ya. Di 572 konfigurasi ada 6 unit. Kemudian di 571 itu ada 4 unit. Ya. Ini yang perlu kalian ketahui bersama. Artinya tidak ada waktu untuk bermain. Ya. Gunakan, manfaatkan waktu yang ada benar-benar untuk belajar. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Untuk pelaksanaan, nak, ya. Oh, saya lanjutkan untuk multimedia dulu, biar sekalian, ya. Maaf, untuk multimedia. Nah, ini multimedia itu ada 4 klaster, ya.
yang akan nanti coba diujikan itu yang pertama adalah desain grafis. Ya, desain grafis ini meliputi software, hardware, ya, kemudian K3, kemudian gambar 2 dimensi dan memanipulasi gambar digital. Ya, ini lebih ke aplikasi Photoshop dan Corel Draw. Kemudian masuk ke klaster nomor 2, 572, yaitu desain grafis percetakan. Ya, ini masih bermain di Corel Draw. Ya, kemudian ada Photoshop, ada Adobe Illustrator. Ini nanti kalian buka lagi materi-materi tingkat 2, ya, animasi 2 dimensi, ya, Flash, Adobe Illustrator, ya, kemudian nanti ada frame by frame, gitu ya, itu yang perlu dipelajari. Masuk ke klaster yang ketiga, yaitu animasi 2 dimensi, ya. Ini dari kompetensi unit yang diminta ada memperagakan, mengidentifikasi, memilih, membuat manipulasi, membuat rekaman, menjalankan sistem editing linear, melakukan penyuntingan suara, gambar, dan bercerita, ya, animatic previsualization. Kemudian masuk yang ke klaster yang keempat, pengolahan audio video. Ya, ini akan kami ambil nanti hanya beberapa karena memang kompetensi di tingkat 12 memang belum selesai karena kita masih berada di semester 1. Ya, mungkin hanya sebatas pengenalan dan tool-tool yang diperlukan saja. Itu. Nah, oke. Sekarang untuk pelaksanaan, ya, untuk pelaksanaan multimedia di 2 November 2020 pukul 8. Pastikan 30 menit sebelum kehadiran kalian sudah berada di sekolah, ya, untuk melaksanakan uji sertifikasi. Dan itu menggunakan protokol kesehatan, ya. Kemudian untuk TKJ itu di hari Rabu 11 sampai dengan 12 November, ya. Jadi 12 TKJ 1 tanggal 11, 12 TKJ 2 tanggal 12. Kalau materinya untuk 2 jurusan ini terdiri dari pilihan ganda sebanyak 50 butir dan soal esai berbentuk wawancara sebanyak 5 butir. Itu untuk 2 jurusan untuk pelaksanaan dan materi. Nah, ini syarat-syaratnya, ya. 30 menit sebelum pelaksanaan sudah berada di sekolah, menerapkan protokol kesehatan, rambut, ya, posisi 1 cm, ya, kemudian menggunakan seragam sekolah lengkap bersepatu. Yang tidak mematuhi tidak akan bisa melaksanakan uji sertifikasi. Jadi harus sesuai dengan peraturan yang ada karena pada saat uji nanti kita diawasi dari direktorat dengan sistem CCTV, ya. Itu kemudian baik itu yang bisa saya sampaikan untuk jurusan multimedia dan teknik komputer jaringan. Selamat berjuang, semoga sukses selalu buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Saputra yang telah memberikan materinya kepada jurusan teknik komputer jaringan dan teknik multimedia. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ketua Program Keahlian Teknik Konstruksi Properti kepada Ibu Lili Diana Fitri. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat anak-anakku tercinta, khususnya siswa-siswa bisnis konstruksi properti dan desain pemodelan informasi bangunan. Pada kesempatan kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Dina Aprilia, SPD, dan rekan-rekan staf Dewan Guru, staf TU SMK Negeri 3 Kota Bumi,
yang memberikan kesempatan untuk memberikan sedikit pemaparan tentang UKK LSP ini. Baiklah, anak-anakku, untuk kita khususnya BKP, Bisnis Konstruksi Properti, ini ada 29 siswa. Semuanya wajib mengikuti UKK LSP ini karena kemarin untuk UKK PUPR kita belum mendapat kesempatan. Hanya DPIB yang mendapat kesempatan kemarin. Jadi untuk yang DPIB seharusnya kemarin DPIB PUPR itu 61 anak seharusnya lulus semua. Tapi ada 8 siswa yang tidak lulus UKK PUPR. Jadi otomatis untuk mendapatkan sertifikat maka 8 siswa DPIB ini harus mengikuti UKK LSP. Harus dan wajib untuk 8 siswa DPIB ya. Begitu juga yang BKP. Jadi kenapa sekarang yang DPIB itu jumlahnya 61 orang, tapi hanya 8 yang ikut? Karena alhamdulillah 53 orangnya telah lulus dan mendapat sertifikat dari UKK PUPR. Jadi untuk sekarang yang kita bicarakan klaster bisnis konstruksi properti. Untuk UKK ini nanti kita akan diadakan tanggal 16 November 2020. Jadi digabung ya anak-anak. Jadi DPIB 8 orang, BKP 29 orang, itu akan digabung satu hari pada tanggal 16 November. Untuk bisnis konstruksi properti, tolong diingat ya anak-anak, klaster yang akan kalian kerjakan, ataupun kisi-kisinya yang harus kalian ingat, yang pertama, menerapkan keselamatan kerja dan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan persiapan lokasi kerja. Yang ketiga, melaksanakan pekerjaan fondasi dangkal. Yang keempat, melaksanakan pekerjaan beton. Yang kelima, melaksanakan pemasangan bata dan kusen. Yang keenam, melaksanakan pekerjaan acian dan plaster. Yang ketujuh, melaksanakan pekerjaan plumbing. Yang kedelapan, melaksanakan pemasangan penutup lantai dan dinding. Ini semua nanti akan dipandu oleh asesor kita, di mana asesornya adalah guru kalian sendiri, Bapak Darmawan SPD. Jadi nanti semuanya tidak usah gugup, tidak usah ragu-ragu, karena soal itu memang nanti hanya 50 soal pilihan ganda dan 5 butir esai yang akan kalian kerjakan, dan asesornya yang akan menilai kalian adalah Bapak Darmawan SPD. Selanjutnya untuk desain pemodelan informasi bangunan yang 8 siswa tersebut, ini sekali yang ini khusus untuk 8 siswa, tolong betul-betul harus ikut. Karena kalian wajib ikut, karena ini adalah sertifikat UKK ini juga salah satu syarat kalian lulus menjadi siswa SMK 3 Kota Bumi nantinya. Jadi jangan tidak ikut, karena Ibu tahu 8 siswa ini ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, lagi kerja katanya, tapi Ibu minta tolong sama kalian, khusus tanggal 16 November, tolong yang dari Jakarta, yang dari Tangerang, dan yang kerja di mana-mana, sempatkan satu hari tersebut kalian ke SMK 3 Kota Bumi. Karena ini wajib nak ya, penting untuk syarat kelulusan kalian. Nah, sekarang kita ke klaster desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang pertama, membuat draft gambar, rinci bangunan, instalasi, dan proyek konstruksi. Yang kedua, menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk menggambar dengan teknik AutoCAD. Yang ketiga, denah, tampak, potongan, itu dikerjakan juga semua dengan AutoCAD. Yang keempat, mengerjakan rencana anggaran biaya. Yang kelima, instalasi bangunan. Jadi ini juga anak-anak, soalnya ada 50 pilihan ganda dan 5 butir esai. Asesornya juga Bapak Darmawan SPD, guru bangunan kita sendiri. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, Ibu mohon untuk 37 siswa BKP dan DPIB, jangan sampai pada tanggal 16 November kalian berhalangan hadir. Ibu doakan semoga kalian sehat,
selamat, dan yang dari jauh bisa pulang untuk mengikuti UKK ini. Untuk tata cara dan tertibnya ini sama. Siswa memakai baju sekolah, kalian harus memakai baju seragam lengkap, putih abu-abu. Untuk laki-laki, rambutnya wajib berukuran 1 cm. Membawa alat tulis. Ibu ulangi sekali lagi, soalnya 50 pilihan ganda dan esainya 5. Peserta yang tidak memenuhi peraturan, maka langsung dianggap tidak lulus. Jadi Ibu rasa hanya sekian. Semoga kalian paham, mengerti, dan ingat tanggal 16 November khusus DPIB dan BKP. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak sekalian yang kita persinan, harap dipelajari di materi bubut. Di sana ada keselamatan kerja, kemudian perhitungan dasar pemesinan bubut, kemudian materi-materi penunjang di pekerjaan bubut, berkas tangan, gambar teknik, itu semuanya berada di klaster operasional mesin bubut. Kemudian pelaksanaan ujian itu pada tanggal 3 dan 4 November 2020. Jadi kalian perhatikan baik-baik jadwal kalian itu ada di tanggal berapa pada saat ujian nanti. Ada yang di tanggal 3 dan ada yang di tanggal 4. Tidak perlu datang ke sekolah bagi yang tidak ada jadwal ujian. Untuk mengurangi berkerumunnya siswa di sekolah. Materi terdiri dari 50 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. 5 soal esai sudah kita informasikan ke wali kelas masing-masing untuk dikirim di grup kelas. Dari 5 soal esai itu sudah saya beri kisi-kisinya, pelajari tentang keselamatan kerja di bubut, kemudian rumus perhitungan kecepatan putaran bubut dan penyelesaian soalnya, kemudian bagaimana cara setting pahat bubut di mesin. Kan itu sudah kita kirim beberapa hari yang lalu untuk dipelajari. Kemudian gambar teknik pelajari di toleransi ukuran. Ya, di toleransi ukuran, jadi misalkan ada ukuran, kalian harus menerjemahkan ukuran itu. Misalkan contohnya nominal ukuran yang dibuat 15 mili, tapi diberi toleransi 0,5 min, misalkan. Itu maksudnya apa? Saya bisa di esai, karena di esai harus menulis. Karena di esai jadi di esai karena di esai harus menulis, ya. Jadi itu yang perlu disampaikan. Kemudian aturan-aturan yang perlu diikuti ketika saat ujian nanti tanggal 3 dan 4 sama dengan jurusan lain, sama dengan aturan sekolah. Datang ke sekolah setengah jam, 30 menit sebelum ujian dimulai. Berseragam sekolah lengkap, bersepatu, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, membawa hand sanitizer sendiri, menjaga jarak, membawa alat tulis, jangan lupa karena akan menulis jawaban esainya. Jangan nanti sampai di sekolah masih mau pinjem pena ke orang lain, itu hal yang sangat tidak diperkenankan. Itu yang perlu disampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya atau Pak Saptadi.
Kemudian untuk asesor di teknik pemesinan itu ada 2 guru, yaitu Pak Ali Imron dan Pak Sabtadi Widiatmoko. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk teknik pemesinan. Semoga hal-hal ini menjadi perhatian, menjadi penekanan yang sebelumnya kita sudah banyak informasikan di grup kelas masing-masing melalui wali kelas dan guru-guru yang mengajar di teknik pemesinan. Semoga tidak ada hal-hal yang kurang dan kita semua berharap, semua guru teknik pemesinan dan sekolah berharap kalian semua di teknik pemesinan bisa mengikuti ujian ini. Karena ini hanya 1 kali dan tidak ada kedua kali. Yang pertama dan yang terakhir. Jadi jika tidak ikut di acara ini atau di ujian ini berarti ya bisa jadi tidak ikut di ujian yang lain. Artinya inilah kesempatan yang perlu kalian gunakan sebaik-baiknya, sesibuk apapun kalian, itu usahakan pada tanggal 3 atau 4 sesuai jadwal kalian masing-masing, kalian berada di SMK Negeri 3 Kota Bumi. Rambut 1 cm. Jika tidak 1 cm, saya yang cukur sampai di sekolah nanti. Tolong diperhatikan itu baik-baik. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian sukses, jaga kesehatan, banyak belajar dan berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Bagi yang muslim, ditambah dengan puasa sunnah mungkin itu akan menjadi hal-hal yang bisa menenangkan hati supaya kita semua mendapatkan hasil yang terbaik di masa pandemi yang sulit ini. Semoga ini menjadi jalan keluar bagi, semoga sehat semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus merangkap teknik bisnis sepeda motor dikarenakan Bapak Wiono Susilo tidak dapat hadir. Kepada Bapak Franky, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja, nanti skema apa saja yang harus kita ketahui pada saat nanti kita uji LSP P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan dulu tentang jurusan TKRO. Selanjutnya nanti saya jelaskan untuk yang jurusan TBSM. Jadi yang TKRO silakan Anda menyimak. Ya. Yang pertama untuk LSP P1 SMK Negeri 3 Kota Bumi. Sebenarnya di TKR ada 7 klaster yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan sertifikat yang berlogo Garuda. Ya, ada 7 klaster. Yang pertama, klaster pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Yang kedua, pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Yang ketiga, pemeliharaan berkala kendaraan ringan. Yang keempat, sporing balancing kendaraan ringan. Yang kelima, pemeliharaan sasis. Yang keenam, pemeliharaan sistem electrical. Yang ketujuh, pemeliharaan AC pada kendaraan. Nah, karena kesempatan ini kita hanya bisa melaksanakan 1 klaster, yaitu klaster yang pertama, yaitu klaster 571, pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Ya. Di mana itu nanti sistem konvensional itu nanti ada beberapa unit yang harus kalian pelajari, karena di situ nanti untuk sementara ini untuk tahun 2020 kita tidak bisa melaksanakan praktek secara langsung, tapi kita melalui ujian berbasis komputer, ya, GPS, komputer based test, ya. Jadi nanti nilainya sudah ada di situ.
sebanyak 50 soal dan ada 5 soal yang untuk ujian wawancara tatap muka, ya, wawancara. Untuk unit yang akan kalian pelajari, yang pertama membaca dan memahami gambar teknik. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan gambar teknik harus bisa kalian pelajari, ya, semuanya. Yang kedua, menggunakan dan memelihara alat ukur. Ini kita mungkin titik beratnya pada bagaimana cara membaca alat ukur, baik itu menggunakan milimeter atau menggunakan inci, ya. Jadi kalian pelajari bentuk-bentuk alat ukur bagaimana yang menggunakan milimeter dan bagaimana yang menggunakan inci, dan mencoba kalian nanti belajar tentang alat ukurnya. Yang ketiga, mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja K3, ya. Terus selanjutnya yang keempat, menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, contohnya kunci-kunci, kunci pas, kunci ring, dan lain-lain, sehingga kalian sudah benar-benar memahami. Yang kelima, kontribusi komunikasi di tempat kerja, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan atasan atau berkomunikasi dengan bawahan, itu yang harus kalian pelajari. 6. Selanjutnya, memelihara service engine dan komponen-komponennya, di mana pemeliharaan service engine dan komponen-komponennya ini tune up juga masuk di sini, ya, pemeliharaan service engine dan komponen. Jadi kalian mempelajari bagaimana kerja 4 langkah, 2 langkah, bagaimana cara setel katup, apa yang dilaksanakan saja, terus bagaimana kalau terjadi kesalahan, apalagi bagaimana kalau ada permasalahan, harus kalian pelajari. Terus selanjutnya yang ketujuh, memelihara servis pendingin dan komponen-komponennya. Saya jelaskan di sini. Sini sistem pendingin bukan berarti AC, ya, tapi sistem pendingin kendaraan ringan, sistem pendingin mesin. Ada termostat, ada radiator, ada radiator dan lain-lain, bukan AC, ya. Saya jelaskan lagi. Selanjutnya yang ke-8, memelihara servis sistem bahan bakar bensin. Jadi bagaimana bensin itu bisa sampai ke ruang bakar, ada tangki dan lain-lain, itu yang harus kalian pelajari juga. Yang nomor 9, pemeliharaan servis sistem kontrol emisi. Bagaimana emisi itu bisa Euro 3, Euro 4 atau bahkan sekarang Euro 5. Selanjutnya untuk yang ke-10, memelihara servis unit kopling dan komponen-komponennya. Bagaimana cara kerja kopling, komponen-komponen apa saja yang ada kopling, yang ada pada kopling, fungsinya apa, itu kalian pelajari. Terus yang ke-11, memelihara servis transmisi manual. Transmisi manual kalian pelajari juga bagaimana komponen-komponennya, kesalahan-kesalahan atau troubleshooting yang ada pada transmisi manual. Yang nomor 12 selanjutnya, memelihara servis unit final truck atau gardan, sama dengan kopling, pelajari semuanya. Itu yang gardan. 13, memelihara servis sistem rem. Kalian mempelajari tentang rem semuanya, cara berkesinambungan, ya, dari komponen rem, fungsinya, dan lain-lain. Nomor 14, untuk menguji memelihara servis sistem mengganti baterai. Kalian pelajari tentang baterai, ya, menguji memelihara baterai, dan baterai itu berapa volt dan lain-lain, itu harus kalian bisa, ya. Apabila dirangkai seri bagaimana, kalau dirangkai paralel bagaimana. Selanjutnya ke-15, memperbaiki starter dan pengisian. Jadi kalian harus tahu ngecek starter itu bagaimana, ngecek pengisian itu bagaimana, bagaimana cara membongkar pengisian, apa saja komponen pengisian, komponen starter, dan lain-lain. Terus selanjutnya yang ke-16, memperbaiki sistem pengisian. Jadi kalau ada troubleshooting, kalian bisa memperbaikinya. Ya, itu untuk yang TKR. Selamat belajar dan semoga sukses.
dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 November 2020 untuk yang TKR mulai jam 8.00 wajib tepat waktu karena untuk kalian mengerjakan soal terlebih dahulu sampai dengan selesai. Jadi nggak ada kalau selesainya jam 10 kalian selesai jam 10, tapi kalau selesainya jam 4 sore ya kalian sampai jam 4 sore. Ya, ini untuk yang TKR. Terus yang kedua tentang yang TBSM. TBSM ada beberapa klaster, yaitu yang kita ujikan sama dengan TKR. Yang paling utama ya 571 di sini perawatan berkala sepeda motor. Ya, perawatan berkala sepeda motor untuk yang TSM didengarkan. Ya. Yang pertama untuk unitnya yang kalian pelajari, ya, untuk yang kalian pelajari, yang pertama mengikuti prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan K3 yang pertama. Tentang K3, bagaimana kamu menjaga kesehatan kalian, bagaimana cara membuang sampah, bagaimana cara dan lain-lain. Ya. Yang kedua, membaca dan memahami gambar teknik. Membaca dan memahami gambar teknik sama dengan TKR tadi, kita wajib bisa membaca dan memahami gambar teknik. Yang ketiga, menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Kunci-kunci dan lain-lain. Kalau kunci-kunci mungkin ada special tool, SST-nya untuk yang Honda, untuk yang mungkin kalau kita ada Yamaha, kita untuk Yamaha dan lain-lain karena umum pembelajarannya. Ya. Terus yang kelima, menggunakan dan memelihara alat ukur, baik itu alat ukur yang manual atau mungkin yang sudah digital. Ya, diperhatikan. Yang selanjutnya, memelihara engine berikut komponen-komponennya. Nomor 7, memelihara dan memperbaiki sistem kontrol emisi, hampir sama dengan yang TKR. Ya. Selanjutnya, yang ke-8, memelihara sistem pendingin berikut komponen-komponennya. Sama, sistem pendingin bukan berarti lupa. Sepeda motor kan nggak ada AC-nya, kok ada sistem pendingin. Bukan berarti sistem pendingin AC ya, sepeda motor ya. Sistem pendingin SIN. Selanjutnya, untuk yang nomor 9, memelihara sistem bahan bakar bensin. Bagaimana bensin itu dari tangki bisa sampai ke ruang bakar. Itu yang harus kalian pelajari. Yang ke-10, memelihara unit kopling, baik itu yang kopling manual ataupun kopling yang otomatis. Ya. Nomor 11, memelihara sistem transmisi manual, 12, memelihara sistem rem, 13, memeriksa sistem kemudi, 14, memeriksa sistem suspensi, 16, memelihara rantai, 17, menguji, memelihara, dan mengganti baterai. Ke-18, memelihara sistem transmisi otomatis. Jadi ada 18 unit. Kalau yang TKR tadi ada 16 unit yang harus kalian pelajari. Kalau misalnya kurang ngerti atau berkenan, kalau yang TSM bisa menghubungi Bapak Wiono. Ya, kalau yang TKR bisa menghubungi saya, Bapak Franky, atau Pak Soleh, atau Pak Aris Setiawan. Ya. Untuk asesor yang TKR ada 3 asesor yang TKR, ada 3 guru dari kita, saya sendiri, Franky, dan ada lagi yang kedua Bapak M. Soleh, yang ketiga Bapak Aris Setiawan. Ya. Untuk yang TBSM ada 2 asesor. Yang pertama Bapak Piono dan yang kedua Bapak Hendro Murdoko. Ya. Untuk ketentuan-ketentuan sama dengan jurusan-jurusan yang lain, ya. Kita tidak akan membeda-bedakan. Jadi kalau memang kalian belum 1 cm, mungkin kita akan nanti untuk merapikan, ya, merapikan sebagian dari rambut kalian, ya, seperti biasanya. Ya. Seperti itu, dan apabila ada yang kurang berkenan, terima kasih. Saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai putra putri bangsa, harapan masa depan kita, satukan tekad untuk maju, membangun jiwa dan raga. Di SMK Negeri 3, kota bumi kita tercinta, kampus manusia unggul, di sini kita berada. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. SMK pasti bisa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Indonesia pasti jaya. Ayo maju, maju, kita terus maju. Di SMK Negeri 3. Putri bangsa, harapan masa depan kita, satukan tekad untuk maju, membangun jiwa dan raga. Di SMK Negeri 3, kota bumi kita tercinta, kampus manusia unggul, di sini kita berada. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. SMK pasti bisa. Ayo maju, maju, ayo maju.